Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan jangan lupa bervaksin. Karena vaksin itu halal dan insya Allah sehat dan menyehatkan ya. Karena vaksin itu adalah salah satu ikhtiar kita untuk sehat dan terhindar dari penyakit khususnya COVID-19 yang tak kunjung usai sampai saat ini. Sekali lagi semoga kita selalu dalam pertolongan Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pengantar pendidikan ya, khususnya tentang hakikat manusia dan hakikat manusia serta manusia dan pendidikan itu sendiri. Nah, baik teman-teman, kita tahu ya, sebelum kita menjelaskan apa sih hakikat manusia ya, kita tahu bahwa coba kita perhatikan ya, apa namanya, dua gambar yang dari sisi kanan teman-teman ya, dari sisi kanan ini ya, dari sisi kanan ini apa yang ini sudah terlihat ya. Nah ini kan apa sama yang ini ya, apa bedanya kalau kalau kita lihat dari segi bentuk ya, dari segi bentuk udah ada kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Dia memiliki hidung, yang sisi kiri juga memiliki hidung ya kan, dia memiliki mulut ya kan, beserta bibir dan dagunya, di sini juga punya ya kan. Kemudian dia pakai kacamata, juga bisa pakai kacamata. Kemudian memiliki mata juga, dua juga matanya ya kan ya, ya ada dua ya. Ada rambut, nah, ini juga ada rambutnya. Jadi dari segi bentuk, telinga bahkan ya kan, ada lengkap ya. Artinya apa? Dia antara gambar yang sisi kanan ini dan sisi kiri yang ini ya kan, ini apa bedanya? Kalau dari jenisnya jelas ini sama-sama makhluk Tuhan, makhluk Allah Subhanahu wa taala, penciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Cuman bedanya adalah yang sebelah kanan ini hewan, yang sebelah kiri ini adalah manusia. Nah, kita lihat apa sih perbedaannya, apa sih persamaannya ya. Baik, kita lihat apa perbedaan manusia dan hewan ya. Tadi kita lihat, kalau hewan itu teman-teman, kita tahu bahwa hewan ini memiliki kemampuan siap pakai ketika lahir. Nah coba teman-teman perhatikan di rumah ya, di rumah teman-teman kan memiliki apa, hewan peliharaan apapun itu, mulai dari kambing, mulai dari sapi. Nah rata-rata kalau kita yang dari desa ini, banyak dari kita ini memiliki hewan berupa sapi ya. Sapi yang kita miliki itu pada saat lahir apa yang terjadi? Pada saat lahir kadang pemiliknya ini nggak tahu ya, artinya pemiliknya ini nggak tahu kapan apa anak sapi ini lahir ya kan. Kapan anak sapi ini lahir, akhirnya tiba-tiba dia sudah keluar, udah bunyi empek empek gitu ya. Kalau sapi, kalau anak kambing tiba-tiba bunyi empek gitu ya, sehingga memang apa namanya, tiba-tiba keluar gitu, sudah jalan,
tiba-tiba keluar sudah jalan. Itulah hewan. Dia memiliki kemampuan siap pakai, lahir udah siap jalan, kemudian udah siap makan, ya kan. Beda dengan manusia. Manusia itu kita lihat teman-teman ya, kalau kita memiliki adik waktu lahir, apa yang terjadi? Atau kita sendiri lah ya, meskipun kita tidak tahu seperti apa waktu kita lahir, tapi minimal kita bisa melihat orang-orang terdekat atau yang ada di rumah sakit yang baru melahirkan. Bagaimana dengan anak yang baru lahir itu? Dia tidak berdaya sama sekali, bahkan untuk mengenal dalam Islam ya kan, untuk mengenal atau dikenalkan dengan Tuhannya dia diadani ya. Atau bahkan jika dia ingin diperkenalkan dengan air susu ibunya, dia harus diperkenalkan, diberikan ya kan. Beda dengan sapi katakanlah hewan tadi, dia langsung mencari mana nih asinya ya kan, atau ya makanannya, dia langsung mencari, langsung dia siap. Kalau hewan, kalau manusia gak bisa ya, dia harus diajarin dulu, dia tidak berdaya sama sekali. itu bedanya antara hewan dan manusia. Bagaimana dengan yang kedua? Hewan ini merupakan makhluk biologis ya, dia nggak tahu mana saudaranya, mana ibunya, apakah dia pernah tahu? Ya kan, kadang kita berpikir ini mana ibunya, ini mana kakaknya, ini, atau ada apa namanya, yang penting dia melakukan ini ya, intinya dia kadang tidak tahu mana yang harus dia kawin dengan siapa gitu ya. Yang penting dia bisa menjaga keturunan. Beda dengan manusia. Manusia ini adalah makhluk biologis, ya betul, individu dan juga sosial ya. Dia tahu mana orang tuanya, mana tetangganya, mana dirinya, mana saudara-saudaranya. Nah, kemudian yang ketiga ini punya insting. Dia bertindak itu berdasarkan insting aja. Ya, berdasarkan insting, nggak banyak mikir. Ya, nggak banyak mikir. Coba lihat teman-teman. Pada saat monyet katakanlah atau kera ya, dilemparin pisang. Lempar pisang satu, tangkap tangan kanan, lempar tangan satu lagi, lempar tangan kiri. Begitupun sampai penuh, dilempar lagi, lepas semuanya. Ya. Itu. Ya. Artinya apa? Dia gak berpikir panjang kalau hewan. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu ya potensinya berkembang. Jadi dia berpikir, oh kalau saya melakukan ini maka akan berdampak pada ini. Oh kalau saya menangkap tangan kanan, mengangkat tangan kiri, kalau diberikan lagi mau menangkap pakai apa? Gitu ya. Jadi dia potensinya berkembang. Kemudian yang keempat ya itu tadi, karena dia punya insting, bertindak pun menurut insting. Beda dengan manusia ya. Kalau manusia ini dia apapun yang dia lakukan dia bisa dan harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Nah, yang terakhir, ya perbedaannya adalah yang terakhir teman-teman, hewan ini tidak mengenal etika, ya kan? Tidak mengenal estetika, tidak mengenal agama. Coba lihat, adakah hewan yang menyerupai kita itu apa? Monyet ya, atau ada yang mengatakan kita keturunan kera dan lain-lain ya. Yang menyerupai kita yang paling sama memang monyet dan kera ya. Dia nggak ada kera itu yang memiliki etika kalau lewat di depan orang tuanya yang lebih tua, tiba-tiba
permisi tangannya ke bawah dan nunduk, permisi kulon nuwun, itu gak ada ya, kecuali dia memang hewan-hewan terlatih ya, hewan-hewan terlatih ya. Nah, karena tapi dia hanya bertindak bukan berdasarkan apa, dia hanya bertindak berdasarkan insting aja, berdasarkan apa yang dia latih ya. Kemudian hewan hewan juga nggak memiliki estetika. Apa estetika? Apa keindahan ya. Jadi beda ya. Kalau manusia tadi ini kalau manusia ini memiliki etika, dia sudah tahu mana etika harus bergaul dengan yang lebih apa namanya lebih tua darinya, bagaimana etika berbicara dengan gurunya, bagaimana dia berbicara dengan kakaknya, adiknya dan lain semacamnya ya. Estetika juga gak ada apa namanya manusia hewan ini ya, hewan ini dandan gitu ya, bangun pagi dandan, bangun pagi cari bedak atau sikat gigi, cuci muka pakai sabun ya, karena dia ingin menjaga penampilannya, enggak ada ya, kecuali memang dimandikan sama tuannya ya. Beda dengan manusia ya, beda dengan manusia ini ini kalau masalah estetik ini nomor satu ya. Kalau nggak glowing ini sekarang ini harus glowing, harus pakai skincare dan lain-lain, ini wajib bagi mereka ya, sebagian dari mereka ya, karena estetika dijaga oleh mereka, penampilan dijaga oleh, serta apa kalau hewan ini tidak mengenal agama ya. Kemudian beda dengan manusia, ini sudah mengenal agama, bahkan dikenalkan dengan agama dari sejak kecil. Itu teman-teman. Baik, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah sifat hakikat manusia ya. Sifat hakikat manusia itu ciri-ciri yang menjadi karakteristik yang secara prinsipal membedakan dengan hewan dari manusia. Apa wujudnya atau wujud sifat hakikat manusia? Yang pertama adalah kemampuan menyadari diri. Dia sadar siapa dirinya, kapan dia harus berbicara A, kapan dia harus berbicara B, kapan dia harus di mana dia bisa menyesuaikan diri, menyadari diri di mana dia berada. Yang kedua adalah kemampuan bereksistensi. Jadi dia pada saat berada di di masyarakat A katakanlah ya, jadi dia sudah tahu seperti apa dia harus eksis di sana, menyesuaikan dengan keadaan di sana. Nah, yang ketiga, manusia ini yang prinsip sekali ya kan, dia memiliki kata hati. Makanya ada yang mengatakan gini, apa yang terbaik menurutmu, ikutilah kata hati ya kan. Nah, kata hati kadang tidak bohong, dia mengatakan begitu. Nah, tadi sudah juga dijelaskan bahwa yang prinsip juga memiliki moral ya, meskipun ada juga manusia yang amoral gitu ya. Nah, kemampuan bertanggung jawab tadi sudah dijelaskan ya, kebebasan. Nah, artinya apa teman-teman ya, kita tahu bahwa manusia ini adalah makhluk hidup yang umumnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut ya. Jelas, yang pertama adalah organ tubuhnya kompleks dan sangat khusus, terutama otaknya ya. Beda antara hewan dan hewan dan manusia tadi ya. Jadi beda ya kan. Kalau hewan tadi dia punya otak, tapi hanya dipakai insting aja dia kalau beda dengan manusia penuh pertimbangan. Kemudian yang kedua adalah manusia ini mengadakan metabolisme ya, cepat melakukan pencernaan atau proses di dalam tubuh itu. Kemudian yang ketiga adalah memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam dan luar ya. Ada cuaca gitu ya, cuaca seperti sekarang, cuaca pancaroba ini biasanya dia
ada tanggapannya apa, kadang merasa meriang gitu ya, atau jika antibodinya tidak kuat dia tiba-tiba drop gitu. Kemudian ada sesuatu yang tidak enak ya dari luar, dia langsung merespon, tak ada tanggapan. Kemudian yang keempat adalah memiliki potensi untuk berkembang biak, atau mempertahankan keturunannya, tumbuh dan berkembang, tumbuh dan bergerak atau tumbuh dan berkembang. Makanya manusia ini pasti mengalami pertumbuhan, pasti mengalami yang namanya perkembangan. Nah, kemudian yang keenam, berinteraksi dengan lingkungan. Bila masanya datang pasti akan mati. Jelas ini, ya. Makanya dalam agama kita, dalam agama Islam dikatakan bahwa kita di dunia ini hanya mampir sejenak, atau bahasanya anak sekarang kita hanya mampir ngopi. Itu aja ya. Pasti ada masanya kita akan mati. Siapa atau apakah yang lebih muda? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ya. Apakah kita duluan? Apakah yang lebih tua duluan atau lebih sepuh duluan? Kita nggak pernah tahu. Itu rahasia ilahi. Sehingga memang teman-teman ya, ada beberapa yang menarik sebenarnya. Ada beberapa yang menarik ya, terkait dengan kontroversi terhadap hakikat manusia. Apa yang pertama, menurut Socrates ya, seorang filsuf itu menamakan manusia itu hewan yang bermasyarakat ya. Dia mengatakan begitu. Jadi hewan yang dapat berinteraksi. Nah, kemudian ada filsuf Selor itu menggambarkan manusia sebagai hewan yang sakit, selalu gelisah dan bermasalah. Ya, jadi kalau sekarang itu kan banyak ya, dikit-dikit galau ya, dikit-dikit galau, dikit-dikit gelisah, dikit-dikit punya masalah gitu ya. Jadi ya yang digambarkan filsuf Selor itu mengatakan bahwa manusia itu adalah hewan yang sakit. Itu menurut saya. Ada lagi menurut Charles. Nah, ini yang kita kenal dari dulu ya. Charles Darwin ini mengatakan bahwa teori evolusi menemukan bahwa manusia ini berasal dari primat atau kera yang berevolusi. Nah, kita dikatakan ya, ada kan ya. Jadi mulai dari kera kecil, kemudian naik lagi sampai menjadi kita seperti ini. Itu menurut Charles Darwin. Beda dengan kita, kepercayaan di dalam dalam agama Islam. Ya, pengembangan hakikat manusia ini, manusia kita percaya bahwa manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Manusia lahir telah dikaruniai berbagai dimensi hakikat manusia, tetapi masih wujud ya, potensi-potensi yang belum teraktualisasi menjadi wujud yang nyata. Dan belum, memang harus melalui proses pendidikan itu. Ya. Untuk mewujudkan potensi tersebut tantangan proses ya, yang mengandung pendidikan, mengaktualisasikan bakat dan minatnya. Itu teman-teman. Jadi memang seperti yang disampaikan di awal ya, saya menyampaikan bahwa manusia itu enggak saat lahir ini tidak berkutik, tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Akhirnya dia harus diberikan pendidikan atau pembelajaran. Karena pada hakikatnya meskipun begitu teman-teman, pada hakikatnya memang sejarah manusia tidak dapat dilepas dari pendidikan dari awal ya. Ini kenapa? Karena sejak penciptaan Adam sebagai manusia pertama, Allah telah menginformasikan bahwa Adam ini diajarkan berbagai hal, termasuk nama-nama benda ya kan. Kemudian setelah diajarkan nama benda, kemudian menguji kemampuannya dengan meminta Adam menyebut nama-nama benda tersebut. Nah, ada dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah ya, itu menyebutkan begini, berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Apa artinya? Kurang lebih artinya begini, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang yang benar. Nabi Adam dulu sudah diajarkan pendidikan ya. Jadi pendidikan tidak
tidak ada sekarang. Jadi sejak manusia pertama diciptakan, yaitu Nabi Adam ini, sudah ada pendidikan, ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, baik, selanjutnya kita lihat, ya. Nah, kita lanjut saja. Manusia ini kita tahu ya, manusia ini memiliki yang namanya IQ, EQ, dan SQ. Nah, dulu ada memang tiga apa kecerdasan ini memiliki fungsi ataupun apa namanya, ya, fungsi terhadap kesuksesan kita atau dorongan terhadap. Ada penelitian yang mengatakan, oke, kita bahas satu-satu. IQ itu berkaitan dengan pemahaman terhadap masalah, ruang lingkup pengetahuan, kekayaan bahasa, ya, kemampuan bekerja dengan angka, kemudian analisis sintesis, kemampuan mengingat. Ya, dia berkaitan, dia semuanya ini, IQ ini berkaitan dengan otak, ya, kecerdasan otak. Bagaimana dengan EQ? EQ penyesuaian sosial, ya, boleh berhubungan dengan masyarakat sekitar, kreativitas dan inisiatif, pengendalian diri, dorongan hati, ketekunan, ya, motivasi berprestasi serta empati. Kemudian SQ, kecerdasan spiritual. Nah, ada penelitian yang menarik teman-teman, ya, ada penelitian yang menarik, yaitu dia Daniel Goleman, ya, dalam bukunya itu tentang intelligence quotient atau kecerdasan intelektual itu, dia mengatakan bahwa kecerdasan IQ ini, kecerdasan intelektual ini hanya berpengaruh 20% saja terhadap terhadap kesuksesan seseorang, nggak lebih, ya, kecil sekali memang persentasenya, ya, hanya 20%, ya, hanya 20% terhadap kesuksesan itu. Nah, 80%-nya apa? 80%-nya ini, ya ini, ya. 80%-nya adalah kecerdasan EQ dan SQ. Bagaimana dia memiliki penyesuaian terhadap sosial, bagaimana dia memiliki inisiatif dan kreativitas, bagaimana pada saat dia memiliki masalah, ya kan? Memiliki masalah tapi dia bisa mengendalikan diri. Nah, ada kadang teman-teman banyak kasus, dia memiliki masalah, dia merasa berat sekali, ya kan, berat sekali, akhirnya apa, yang ada bunuh diri, ya, ada bunuh diri, hilanglah, musnahlah semuanya, ya kan. Nah, itu begitupun dengan spiritual. Jadi bagaimana dia setelah dia memiliki kreativitas, inisiatif, bagaimana dia mencoba untuk tawakal, ya, pasrah, karena apapun yang kita lakukan akan bermuara nanti pada Tuhan, ya, akan bermuara pada Sang Kuasa, begitu teman-teman, ya. Nah, itu kemudian kita lihat selanjutnya, kawasan instruksional pendidikan. Nah, ini nanti akan kita jelaskan, ya, minggu depan. Mungkin itu teman-teman, kita coba pahami sekali lagi bahwa manusia itu pada hakikatnya jauh berbeda dengan hewan, ya. Kemudian kalau kita dari agama Islam percaya bahwa kita bukan keturunan monyet atau kera, ya, meskipun ada pakar Socrates tadi, ya, Charles Darwin tadi mengatakan bahwa kita bertransformasi dari kera, ya, tapi kita percaya bahwa kita ini merupakan keturunan Nabi Adam, ya, keturunan Nabi Adam yang manusia seutuhnya, bukan dari kera. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya jelaskan, semoga memberikan manfaat, ya, semoga memberikan manfaat. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar, ataupun nanti bisa, jika teman-teman bergabung di kelas saya, silahkan ditanyakan di grup kelas, ya.
Itu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jika ada yang kurang itu murni dari saya sebagai manusia biasa. Jika ada yang lebih itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tetap jaga kesehatan, jaga jarak dan rajin cuci tangan. Selalu berbahagia, terus berbahagia tanpa merampas kebahagiaan orang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.